Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke pertanyaan pertama yaitu jelaskan ketiga asas penyelenggaraan daerah dan contoh dari asas tersebut. Jadi ada tiga asas penyelenggaraan daerah. Yang pertama adalah desentralisasi, kedua dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang dekonsentralisasi yang berarti pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Misalnya membuat peraturan dan mengelola pajak daerah. Kemudian yang kedua yaitu dekonsentrasi, yang mana adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke pejabat pusat di daerah, seperti gubernur yang mengawasi kebijakan nasional, contohnya Dinas Pendidikan Provinsi yang tetap koordinasi dengan kementerian. Kemudian yang ketiga yaitu tugas pembantuan, yang mana tugas pembantuan adalah penugasan pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan dukungan dana, misalnya pembangunan infrastruktur oleh daerah dengan bantuan dari pusat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah pemerintah daerah memiliki cukup kewenangan untuk mengelola potensi daerah sendiri? Ya, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengelola potensi daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana mereka atau pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal selama tidak bertentangan dengan urusan pemerintah pusat. Namun, tanggung jawab akhir tetap dipegang pemerintah pusat sebagai pengendali utama di negara. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apakah pembentukan daerah otonom selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pembentukan daerah otonomi tidak selalu efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun banyak daerah yang mengharapkan kesejahteraan tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan? Pemerintah daerah yang siap mengelola pemerintahan dan pembangunan melalui evaluasi kinerja atau EPPD yang menilai kapasitas daerah serta memberikan pembinaan, pelatihan, dan dukungan sarana prasarana dari pusat agar daerah mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan dimaksud dari urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum serta berikan contohnya. Ya, pertama, urusan absolut adalah kewenangan penuh pemerintah pusat seperti pertahanan dan politik luar negeri, contohnya angkatan bersenjata. Kemudian urusan konkuren dibagi antara pusat dan daerah, yang mana meliputi pendidikan dan kesejahteraan, contohnya daerah mengelola sekolah, pusat mengatur terkait dengan kebijakan. Kemudian urusan umum adalah kewenangan presiden yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati sebagai wakil pusat di daerah, seperti pengawasan kebijakan nasional. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu apa tujuan dari terbentuknya daerah khusus? Jadi tujuan terbentuknya daerah khusus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, mengelola potensi daerah, serta menjaga keadilan, keamanan, dan keberagaman budaya dengan otonomi sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Kemudian pertanyaan ketujuh, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam? Jadi pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, transparan, dan partisipatif, serta melaporkan pengelolaan tersebut secara berkala kepada DPRD, pemerintah pusat, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan desentralisasi. Kemudian pertanyaan yang ke-8, apakah wilayah Bahadopi termasuk kawasan khusus, serta apa menandakan bahwa Bahadopi termasuk kawasan khusus? Jadi, iya, Bahadopi termasuk kawasan khusus karena kawasan khusus memiliki karakteristik misalnya kawasan industri, dan di wilayah Bahadopi sendiri termasuk kawasan industri
yakni yang dimana kawasan tersebut dikelola oleh perusahaan atau PT IMIP atau Indonesia Morowali Industrial Park. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.